Waktu itu, kaisar wanita hanya menginap semalam di rumahku. Keesokan harinya, dia langsung mengutus orang untuk mengirimkan tandu dan mahkota. Gunung emas dan perak menumpuk penuh di depan pintu rumah kami. Dia bilang, di rumahku muncul seseorang yang telah memikat hatinya. Dia ingin membawanya masuk ke istana dan mengangkatnya menjadi suami kaisar. Di kehidupan pertama, ayahku dengan cepat mengirim kakak sulungku yang sangat tampan ke atas tandu. Tapi, kaisar wanita hanya menatap kakak sulungku sekilas. Lalu seketika mencabut pedang dan memenggal kepalanya. Di kehidupan kedua, ayahku mengirimkan kakak keduaku yang sangat berbakat. Tapi kaisar wanita bertindak tanpa ampun. Satu tusukan menembus jantung kakak keduaku, bukan dia juga. Di kehidupan ketiga, ayahku mengertakkan gigi. Lalu dia sendiri yang duduk di atas tandu. Kaisar wanita langsung murka besar. Dia memerintahkan agar tubuh ayahku ditarik oleh 5 ekor kuda sampai hancur. Kemudian, ayahku benar-benar sudah kehabisan akal. Dia pun mengirimkan semua pelayan pria di kediaman kami satu persatu. Tapi akhirnya, mereka semua habis ditebas mati oleh kaisar wanita. Di mana pujaan hatiku? Kenapa kalian belum juga mengirimnya kemari? Sampai pada kehidupan ke-10, tidak ada lagi pria yang tersisa di rumah kami. Ayahku baru teringat padaku, yang sedang sakit parah di tempat tidur. Di keluarga Y, hanya tersisa satu pria ini. Kali ini pasti tidak mungkin salah lagi, kan? Ayahku bernapas lega, lalu mengirimku ke atas tandu. Tapi melihatku, amarah kaisar wanita malah semakin meledak. Saat itu juga, dia menguliti dan mencabut uratku, lalu menggantungku di atas menara kota. Kenapa kalian, keluarga Y, tetap tidak mau mengirimnya kemari? Di kehidupan terakhir, melihat tandu dan mahkota yang diantar oleh Kepala Kasim, ayahku rasanya sudah hampir menangis. Dia bilang, keluarga Y benar-benar tidak bisa menemukan pujaan hati kaisar wanita. Tapi, Kepala Kasim berkata dengan penuh keyakinan, kaisar wanita sudah bertitah. Pujaan hatinya ada di dalam kediaman Y ini. Keluarga Y sudah berbisnis secara turun-temurun. Kami sangat kaya raya, tapi tidak punya sedikit pun kekuasaan. Karena itu, harapan terbesar ayahku adalah agar putra-putranya bisa menikahi putri dari keluarga pejabat, demi meraih sedikit kekuasaan untuk keluarga Y. Di kehidupan pertama, saat mendengar pujaan hati kaisar wanita ada di keluarga Y, ayahku tersenyum lebar kegirangan. Reaksi pertamanya adalah, Maharani pasti terpikat pada kakak sulungku. Lagi pula, kakak sulungku itu tampan dan gagah. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Dengan penuh semangat, ayah mengirim kakak sulung ke istana. Dengan harapan besar, kakak sulung akan menjadi pendamping Maharani dan membawa kehormatan yang tak terhingga bagi keluarga Y. Tapi bukannya menerima penghargaan, dia malah menerima kiriman dari istana, berupa mayat tanpa kepala milik kakak sulungku. Dan seluruh keluarga Y juga dieksekusi mati atas tuduhan menipu kaisar. Di kehidupan kedua, ayahku tidak berani ceroboh lagi. Pandangannya jatuh pada kakak kedua yang sangat berbakat. Saat Maharani menginap hari itu, kau sedang memetik kecapi di paviliun. Beliau mendengarkannya dengan sangat terpesona dan terus memujimu tanpa henti. Orang yang beliau cari pasti adalah dirimu. Kakak kedua pun dinaikkan ke atas tandu. Namun pada akhirnya, dia juga berakhir tewas dengan dada tertembus panah. Tidak ada satupun anggota keluarga Y yang selamat. Di kehidupan ketiga, ayahku mengerutkan keningnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bayangannya sendiri di cermin. Kemarin, saat Maharani datang menginap, aku sendiri yang turun tangan memasak. Beliau sangat memuji masakan buatanku. Bahkan sampai menghabiskan 3 mangkuk nasi. Jangan-jangan, orang yang sebenarnya beliau sukai adalah aku. Demi keluarga Y. Ayahku merapikan dirinya. Dan dengan menggertakkan gigi, dia naik ke atas tandu. Tapi baru saja dia tiba di istana, dia langsung dijatuhi hukuman mati, tubuhnya dikoyak 5 ekor kuda. Pada kehidupan-kehidupan selanjutnya, seluruh laki-laki di keluarga Y, mulai dari para majikan, hingga kusir dan pelayan, semuanya tewas di dalam istana. Hingga tiba giliranku yang dikuliti hidup-hidup, dan mayatku digantung di gerbang kota. Seluruh anggota keluarga Y juga telah mati berulang kali. Kini, di kehidupan ke-11, melihat Kepala Kasim, Li Yude, datang membawa tandu dan mahkota kerajaan, ayahku tidak bisa tersenyum lagi. Mana ada ini yang namanya rezeki nomplok. Ini jelas-jelas surat panggilan maut dari Raja Neraka. Mengingat kembali kehidupanku yang sebelumnya.
dan kematianku yang begitu tragis. Wajah ayahku pucat pasi. Bibirnya bergetar saat bertanya, "Kepala Kasim Lee. Apa mungkin ini ada kesalahan? Keluarga Ye kami ini hanyalah pedagang biasa. Mana ada orang yang punya keberuntungan sebesar itu untuk menjadi pujaan hati yang mulia kaisar wanita." Para pria di keluarga Ye langsung panik bukan main. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kepala Kasim Lee melirik sekilas ke arah orang-orang di kediaman Ye. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Tuan Ye, yang mulia sendiri yang memerintahkan bahwa pujaan hatinya ada di keluarga Ye ini. Beliau juga bilang, jika dalam 2 jam orang itu tidak diserahkan ke istana, hukum mati 9 turunan." Mendengar kepala Kasim Lee menekan setiap kata. Saat mengucapkan 4 kata terakhir itu, wajah semua orang di kediaman Ye seketika menjadi seputih kertas. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Ayahku masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, kepala Kasim Lee langsung mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Pasukan pengawal kekaisaran di belakangnya langsung mengepung kediaman Ye dengan sangat rapat. Sekarang, tak satu pun dari kami yang bisa kabur. Kediaman itu pun seketika kacau balau. Suara isak tangis terdengar bersahut-sahutan. Ayahku mondar-mandir karena panik. Lalu dia berteriak lantang. Sebenarnya siapa orang di kediaman Ye ini yang disukai oleh Yang Mulia Kaisar? Kalau dalam 2 jam kita tidak bisa menyerahkan orang itu, nyawa 9 turunan keluarga Ye akan melayang. Saat semua orang sedang putus asa, mata kakak sulung tiba-tiba berbinar. "Ayah, aku ingat sekarang. Waktu Yang Mulia Kaisar menginap di rumah kita. Sepertinya aku melihat beliau pergi ke kamar adik ketiga. Bagaimana kalau kita tanya saja pada adik ketiga? Coba cari tahu apa yang dibicarakan Yang Mulia dengannya. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk." Ayahku mengangguk setuju berkali-kali. Dia langsung membawa seluruh penghuni rumah ke kamarku. Saat mereka masuk, aku sedang bersandar di kepala ranjang, dengan wajah pucat dan terbatuk-batuk tanpa henti. Pagi itu, ayahku bergegas menghampiri ranjangku. Dengan cemas bertanya, "Kemarin, saat kaisar wanita menginap di sini, apa dia datang ke kamarmu?" Aku mengangguk lemah. Suaraku amat pelan, nyaris tak terdengar. "Iya, dia datang." Ayahku semakin gelisah. Dengan raut wajah tegang dia mencecar, "Untuk apa dia menemuimu? Lalu, apa yang dia katakan padamu?" Mengingat kejadian malam itu, aku menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kaisar wanita bilang, penyamarannya ke kediaman Ye kali ini adalah khusus untuk mencariku." Mendengar ucapanku, mata semua orang langsung terbelalak. Tatapan mereka dipenuhi rasa terkejut. Ibuku bahkan meninggikan suaranya karena tak percaya. "Mencarimu? Jangan-jangan kau kenal dengan kaisar wanita?" Sambil terbatuk, aku mengangguk pelan, "Ya, aku kenal. Dan alasanku terbaring sakit bertahun-tahun ini juga karena dirinya." Di bawah tatapan kaget ayah, ibu, dan yang lainnya, aku menceritakan masa laluku dengan kaisar wanita dengan suara lemah. Saat itu, dia hanyalah putri ke-9 yang diabaikan. Aku bertemu dengannya saat dia terkena tusukan pedang beracun, lalu jatuh pingsan di depan kuil tua di luar kota. Aku mencabut pedang beracun itu dari tubuhnya, lalu menggunakan mulutku untuk mengisap luka itu, mengeluarkan racunnya dan menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar ceritaku, seisi ruangan tercengang. Ibuku berkata dengan suara gemetar, "Pantas saja dulu kau tak pernah mau memberitahu alasanmu keracunan. Ternyata, kau melakukan hal sebodoh itu." Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Lalu bertanya lagi, "Tadi kau bilang kaisar wanita menyamar khusus untuk mencarimu. Lalu, apa dia masih ingat utang budinya padamu?" Aku mengangguk. Dia ingat. Dia bilang, dia sering memimpikanku. Dia juga sudah mengutus orang untuk mencariku selama bertahun-tahun. Saat tahu aku yang dulu menolongnya mengisap racun, jadi terbaring sakit selama bertahun-tahun, dia merasa sangat bersalah. Dia bahkan bersumpah dan berjanji padaku bahwa dia pasti akan menyuruh tabib istana menyembuhkan penyakitku. Ayahku mendengarnya dengan kaget dan kebingungan. "Kalau kaisar wanita ingat budi penyelamatanmu, seharusnya kaulah pria pujaan hati yang dia cari. Tapi di kehidupan sebelumnya, saat aku mengirimmu ke istana, kenapa kau malah dikuliti dan digantung di atas gerbang kota?" Aku menggelengkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, sampai mati pun aku tidak mengerti. Saat kaisar wanita menginap hari itu dan melihatku, matanya berkaca-kaca karena sangat terharu. Dia terus-menerus meminta maaf padaku. Bertemu lagi setelah sekian lama.
Rasa bahagia di matanya sama sekali tidak palsu. Sepanjang malam, dia duduk di tepi ranjangku dan berbincang dari hati ke hati. Dia bahkan menggunakan kedua tangannya yang menguasai seluruh dunia itu untuk menuangkan teh dan melayaniku, merapikan selimutku, dan menyeka keringatku. Saat tiba waktunya berpisah, dia terus menoleh ke belakang di setiap langkahnya. Dengan berat hati, dia berjanji tidak akan pernah mengecewakanku seumur hidupnya. Justru karena itulah, di kehidupan sebelumnya, aku juga berpikir bahwa akulah orang yang ingin dia nikahi dan bawa ke istana. Tapi, aku benar-benar tidak menyangka. Saat kaisar wanita melihatku dikirim ke istana, dia langsung murka. Tandu dan mahkota ini adalah yang aku siapkan untuknya. Kau hanya orang cacat penyakitan. Beraninya kau menodai barang-barangnya. Dia marah sampai ke ubun-ubun dan langsung memberi perintah untuk mengulitiku dan menggantungku terbalik di atas gerbang kota. Kalau kau yang sudah menyelamatkan nyawanya saja, bukan orang yang dicari oleh kaisar wanita. Lalu, siapa sebenarnya pria pujaan hatinya itu? Kakak pertama bertanya dengan wajah sangat kebingungan. Kakak kedua juga sangat cemas. Benar juga, total laki-laki di kediaman kita ini ada 10 orang. Semuanya sudah pernah dikirim ke istana. Tapi tak satu pun dari mereka adalah orang yang dicari kaisar wanita. Ibu bergumam sendiri dengan wajah penuh keputusasaan. Kalau kita tidak mengirim siapa-siapa ke sana, keluarga Ye akan dihukum mati 9 keturunan. Tapi kalau kita mengirim orang yang salah, seluruh keluarga kita juga akan dipenggal abis. Aduh, bagaimana ini? Ayahku ragu sejenak, lalu menatapku. Nada bicaranya terdengar memohon. Tianchen, bagaimanapun juga kau pernah menyelamatkan nyawa kaisar wanita. Bagaimana kalau kali ini kau saja yang pergi? Nanti, tolong jelaskan baik-baik padanya. Katakan bahwa keluarga Ye kita benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya orang yang ingin dia nikahi. Mintalah petunjuk padanya, agar dia tidak mengira kita sengaja menyembunyikan orangnya, lalu menghukum mati 9 turunan kita. Aku menggelengkan kepala. Dengan raut wajah serius aku berkata, percuma. Di kehidupan sebelumnya, kemunculanku justru membuatnya paling marah. Karena itulah, aku mati paling mengenaskan. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk bicara sedikit pun. Mendengar itu, ayah langsung menghentakkan kaki karena panik. Waktu kita tidak banyak. Kalau masih belum bisa menyerahkan orang itu, 9 keturunan keluarga Ye kita akan tamat. Tianchen, kau kan pintar sejak kecil. Cepat pikirkan, siapa sebenarnya yang dicari oleh kaisar wanita? Waktu kita sangat mendesak. Karena kaisar wanita sangat yakin pujaan hatinya ada di kediaman ini. Pasti ada petunjuk yang bisa kita telusuri. Aku terbatuk-batuk sambil menyapu pandangan ke semua laki-laki di kediaman ini. Ceritakan padaku semua kejadian sebelum kalian mati di kehidupan sebelumnya. Juga setiap perkataan yang diucapkan kaisar wanita pada kalian. Walaupun hanya sekadar raut wajah atau satu kata. Beritahu aku semuanya tanpa dikurangi. Jangan sampai ada satupun detail yang terlewat. Mengingat kembali pengalaman mati yang mengerikan itu. Wajah semua orang mendadak pucat pasi. Mereka satu persatu menceritakan dengan sangat rinci semua yang mereka alami sebelum menjemput ajal. Sampai orang terakhir selesai bercerita. Wajah ayah dipenuhi rasa terkejut. Semua laki-laki di kediaman Ye sudah disingkirkan oleh kaisar wanita. Jangan-jangan, orang yang benar-benar dia sukai itu seorang wanita. Yang lain pun ikut tersadar seolah baru terbangun dari mimpi. Dia berseru, kalau begitu, kemungkinannya sangat besar. Pantas saja kaisar wanita enggan menyebutkan nama pria itu secara langsung. Dan tanpa ragu membantai kita semua, para pria. Namun, aku sama sekali tidak setuju dengan ucapan ayah. Aku malah menoleh tajam ke arah seorang pelayan muda. Kau bilang, saat kaisar wanita membunuhmu, dia melucuti pakaianmu. Dan bilang kau tidak pantas memakainya. Pelayan muda itu mengangguk dengan tubuh gemetar. Benar, aku tiba-tiba menyadari semuanya. Aku tak bisa menahan diri dan berseru lantang. Aku tahu siapa pujaan hati kaisar wanita. Dia itu, ada di antara kita, para pria keluarga Ye. Mendengar ucapanku, ayah langsung menjadi sangat gelisah. Dia mencengkeram lenganku erat-erat. Suaranya terdengar terkejut sekaligus panik. Kau sudah tahu siapa orangnya? Siapa dia? Cepat katakan. Aku tidak langsung menjawab. Dengan wajah pucat dan lemah, tatapanku kembali menyapu kakak pertama, kakak kedua, serta beberapa pelayan di sana. Terakhir, tatapanku tertuju pada ayah. Ayah, pria yang dicari kaisar wanita, memang ada di kediaman kita ini. Aku terdiam sejenak.
Suaraku terdengar sangat pelan. Namun, membawa sebuah keyakinan yang aneh. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Wajah ibu seketika berubah pucat. Dia bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Tianchen, di saat seperti ini, kau tidak boleh berteka-teki. Ini menyangkut nyawa seluruh keluarga kita. Kita tidak boleh salah langkah sedikit pun. Aku menghela napas panjang. Justru karena ini menyangkut nyawa seluruh keluarga. Makanya, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Sebenarnya, malam itu, saat kaisar wanita menyamar ke kediaman keluarga Ye, dan bilang dia datang untuk mencariku. Hatiku sangat gembira. Bagaimanapun juga, aku dan Baginda telah melewati hidup dan mati bersama. Apalagi, selama bertahun-tahun ini, kaisar wanita tidak pernah mengangkat satu pun selir pria, walaupun terus ditekan oleh Ibu Suri. Baginda bersikeras hanya akan menikahi pria yang dicintainya. Jika tidak menemukannya, dia memilih untuk melajang seumur hidup. Berada di puncak kekuasaan, namun begitu setia pada perasaannya. Pria mana yang tidak ingin menjadi satu-satunya di hatinya? Jadi, saat Sang Maharani kedua mengirimkan tandu dan mahkota, hatiku merasa penuh harap sekaligus ketakutan. Aku berharap bahwa akulah satu-satunya pria di hati Sang Maharani. Namun aku juga takut, dia adalah penguasa tertinggi yang memegang kuasa atas hidup dan mati. Semua pria di dunia ini bisa dia pilih sesuka hati. Sedangkan aku, hanya pria yang terbaring sakit parah. Bahkan untuk berdiri sendiri saja aku kesulitan. Bagaimana mungkin aku pantas duduk di kursi suami kerajaan? Justru karena keraguan yang tak masuk akal inilah. Di kehidupanku yang lalu, aku hanya bisa menatap pasrah saat ayahku mengirim kakak pertama dan kakak kedua ke dalam istana. Lagi pula, dilihat dari sisi manapun, kakak pertama dan kakak kedua jauh lebih pantas untuk Sang Maharani. Tapi, saat para pria di kediaman kami, satu demi satu ditolak oleh Sang Maharani, rasa tidak percaya diriku perlahan lenyap. Mungkin saja orang yang dicari Sang Maharani memang benar, dengan membawa pemikiran seperti itulah. Aku melangkah masuk ke dalam istana. Tapi, aku benar-benar tidak pernah menyangka. Begitu melihatku, Sang Maharani langsung murka. Dia langsung membunuhku di tempat dengan cara yang paling kejam. Di kehidupanku sebelumnya, hatiku selalu dipenuhi pertanyaan. Walaupun aku bukan pria idamannya, dia tidak perlu bersikap seperti itu saat melihatku. Sampai mengulitiku hidup-hidup. Bagaimanapun juga, aku pernah menyelamatkan nyawanya. Tapi saat itu, tatapan matanya yang membelalak penuh amarah. Nada bicaranya yang begitu murka. Serta tindakannya yang sangat kejam. Seolah-olah aku ini musuh bebuyutannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sampai detik ini, setelah aku merangkai semua kepingan teka-teki itu, aku baru menyadari semuanya. Pantas saja Sang Maharani menyamar dan sengaja menginap di rumahku. Pantas saja dia berbincang dari hati ke hati denganku sepanjang malam. Pantas saja keesokan harinya dia buru-buru mengirim utusan, membawa tandu dan mahkota. Berkata ingin mengangkat orang baru sebagai suami kerajaan. Tapi tidak mau menyebutkan nama orang itu secara langsung. Pantas saja setelah dia melihat kami, dia terlihat begitu murka. Tanpa banyak bicara langsung mau mencabut nyawa orang. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Setelah mengetahui kebenarannya, jantungku yang lemah ini tak kuasa menahan. Berdebar dengan sangat kencang. Karena kebenaran ini sungguh terlalu mengejutkan. Perkataan kaisar wanita itu memang benar. Orang yang dicintainya memang benar ada di kediaman Ye. Tapi sudah pasti, orang itu bukanlah kami yang pernah masuk ke dalam istana. Hal ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Aku sama sekali tidak pernah menyangka, kebenarannya akan jadi seperti ini. Melihat raut wajahku yang begitu emosional, ayahku tampak tertegun sejenak. Lalu bertanya dengan hati-hati, Tianchen, waktu kita tidak banyak lagi. Kalaupun kamu tidak bisa menyebutkan nama orang itu, kamu tetap harus memberitahu kami, siapa yang harus dikirim ke istana. Aku menarik napas panjang, mengarahkan pandanganku keluar jendela, menatap tandu merah terang dan mahkota yang menyilaukan mata itu. Kemudian, aku menatap ayahku dan berkata-kata demi kata, kirim aku. Apa? Terdengar seruan kaget dari seluruh penjuru ruangan. Mata ayahku terbelalak lebar. Tianchen, kamu sudah gila. Kamu lupa bagaimana kamu mati di kehidupan sebelumnya. Kaisar wanita itu paling murka saat melihatmu. Kalau kamu pergi, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Kakak sulung juga tak kuasa menasihati. Benar kata ayah. Adik ketiga, kaisar wanita itu paling murka padamu. Kalau kamu pergi ke sana lagi,
Jangan-jangan kamu malah membuatnya semakin murka. Bisa-bisa. Kita semua bahkan tak akan bisa bertahan hidup 1 jam lagi. Ibuku bahkan menggenggam tanganku dengan sangat erat. Air matanya terus mengalir. Tianchen, kamu tidak boleh pergi, penderitaanmu di kehidupan ini sudah cukup berat. Ibu tidak sanggup melihatmu mati lagi di depan mata ibu. Aku menatap wajah mereka yang dipenuhi rasa takut dan cemas. Rasa hangat yang campur aduk mengalir di hatiku. Ibu, perjalanan kali ini, aku harus pergi. Tapi selain diriku, ada satu orang lagi yang juga harus ikut. Semua orang berseru secara bersamaan. Siapa? Pandanganku menyapu semua orang yang ada di sana. Lalu akhirnya berhenti pada ayahku. Ayah harus ikut denganku. Ayahku sedikit tertegun. Kaisar wanita, kan bilangnya. Ingin membawa kekasih hatinya dari keluarga Ye masuk ke istana. Lalu, buat apa ayah ikut? Aku tidak menjelaskan apa-apa. Hanya berkata pelan, ayah. Ayah ikuti saja kata-kataku. Kehadiran ayah di istana kali ini sangatlah penting. Ayahku masih ingin bertanya lagi. Tepat saat itu, Kasim Kepala Li membawa rombongannya masuk ke kediaman. Tuan Besar Ye, sudah waktunya. Apakah Anda sudah memilih siapa yang akan dikirim ke istana? Tubuh ayahku bergetar. Dia menatapku dengan tatapan berat hati. Lama sekali ia tak sanggup membuka suara. Akhirnya, aku mengumpulkan seluruh tenagaku. Dan berseru ke arah luar, melapor kepada Kasim Li. Kasim, kami sudah memilihnya. Ibuku memegang tanganku erat-erat sambil berlinang air mata. Anakku, ibu. Setiap kali ibu teringat bagaimana kau mati mengenaskan di kehidupan sebelumnya. Hati ibu rasanya seperti diiris-iris. Sakit sekali rasanya. Di kehidupan kali ini, kau harus jaga dirimu baik-baik, ya. Aku mengangguk, tenang saja, Bu. Di kehidupan ini, aku pergi bukan untuk mengantar nyawa. Aku dibantu berdiri. Berganti dengan pakaian yang pantas. Mengenakan mahkota. Lalu diantar naik ke atas tandu. Sementara ayahku, dengan alasan mengantar pengantin, berjaga di samping tandu dan ikut bersamaku masuk ke istana. Sebelum tandu diangkat, aku menyingkap tirai jendelanya. Menoleh dan menatap keluargaku lekat-lekat. Pandanganku secara khusus tertuju pada ibuku, serta kakak pertama dan kakak keduaku selama beberapa saat. Raut wajah mereka tampak sangat campur aduk. Tirai tandu pun diturunkan, menutup semua pandangan dari dunia luar. Tandu diangkat perlahan dan stabil, mulai bergerak menuju arah istana kekaisaran. Ini adalah kedua kalinya aku diangkat ke atas tandu. Tidak seperti yang pertama kali, di mana aku merasa tegang dan cemas. Kali ini, detak jantungku sangat tenang. Kali ini, aku bukan lagi Ye Tianchen yang bodoh dan pasrah menanti mati, melainkan sang penguasa yang akan mengakhiri semua ini. Entah sudah berapa lama, tandu pun berhenti. Perlahan, kusingkap sedikit tirai tandu. Cahaya matahari di luar begitu menyilaukan. Suara orang-orang terdengar riuh rendah. Di sepanjang jalan utama menuju istana, tergelar sebuah karpet merah yang sangat panjang. Di kedua sisinya, berdiri penuh para pejabat sipil maupun militer. Mereka semua memanjangkan leher. Tak sabar ingin melihat. Satu-satunya pria di dunia ini yang bisa menaklukkan hati sang maharani. Siapa sebenarnya orang itu? Seorang Kasim menyingkap tirai tandu. Memapahku yang kesulitan untuk turun. Melihat tubuhku yang lemah dan berpenyakitan. Bahkan berjalan pun harus dipapah. Raut wajah semua orang di sana langsung berubah. Tatapan mereka padaku penuh dengan selidik dan rasa curiga. Aku tahu mereka meremehkanku. Pertama, aku tak punya kuasa dan pengaruh. Hanya anak seorang pedagang biasa. Kedua, tubuhku cacat dan ringkih. Bahkan mahkota pun bisa dengan mudah membuat kepalaku tertunduk. Tapi demi menjaga kehormatan sang maharani, mereka tak berani banyak bicara. Hanya serempak mengarahkan pandangan ke ujung karpet merah. Ke arah sang maharani yang mengenakan jubah naga berwarna kuning terang. Beliau berdiri di sana, wajahnya tertutup oleh rumbai mahkota. Tak terlihat dengan jelas. Tapi aura intimidasi yang menekan itu, meski terpisah jarak yang begitu jauh, tetap bisa kurasakan dengan jelas. Dengan dipapah oleh dua orang Kasim, aku melangkah maju, perlahan menyeret kakiku. Akhirnya, aku tiba di pelataran takhta. Mengikuti arahan dari pejabat tata krama, aku berhenti untuk bersiap memberi hormat. Tepat pada saat itu, sang maharani yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba bergerak. Dia menuruni anak tangga itu satu demi satu, menghampiriku, lalu mengulurkan tangannya, bukan untuk memapahku, melainkan dengan satu sentakan keras.
menghempas mahkota di kepalaku, yang menjadi lambang kehormatan seorang suami kaisar. Hingga terlempar keras ke tanah. Mahkota yang berat itu menggelinding jatuh ke atas karpet merah. Terdengar suara benturan yang teredam. Para pejabat sipil dan militer membelalakkan mata karena terkejut. Para pelayan istana dan Kasim ketakutan, lalu buru-buru berlutut di lantai. Mereka sama sekali tidak berani mengangkat kepala. Sementara itu, kaisar wanita menatapku, Ye Tianchen, dengan penuh amarah. Tandu dan mahkota ini, sengaja ku siapkan untuknya. Kau ini hanya orang cacat penyakitan. Beraninya kau merusak barang miliknya. Semuanya persis sama seperti kehidupanku yang sebelumnya. Belum sempat aku berbicara. Kaisar wanita langsung memberi perintah dengan lantang. Pengawal, kupas kulit orang ini, cabut uratnya, dan gantung dia di gerbang kota. Aku ingin semua orang melihat. Inilah akibatnya jika berani menyamar sebagai pria pujaanku. Melihat kaisar wanita begitu murka. Dan tanpa basa-basi langsung ingin mengulitiku hidup-hidup. Para pejabat yang sejak awal memang meremehkanku. Mulai berbisik-bisik dengan nada mengejek. Pantas saja. Mana mungkin yang mulia menyukai pria berpenyakitan seperti dia. Ternyata dia cuma penipu. Orang cacat yang jalan saja tidak becus. Mana pantas menjadi suami kaisar. Benar-benar mimpi di siang bolong. Harusnya dia ngaca dulu melihat dirinya sendiri. Sadar diri sedikit, pantas atau tidak. Lagi pula, yang mulia itu terkenal sangat setia. Beliau pernah bersumpah. Di kehidupan ini, beliau hanya akan menggenggam tangan pria yang dicintainya. Dan menua bersama. Memangnya pemuda cacat dan penyakitan seperti dia pantas mendapatkan keberuntungan itu. Bagaikan pungguk merindukan bulan, sungguh menggelikan. Di tengah riuhnya suara cemoohan itu, ayahku bergegas maju. Dia langsung jatuh berlutut di atas karpet merah. Kepalanya bersujud keras ke lantai. Suaranya bergetar hebat. Yang mulia, mohon ampun. Mohon redakan amarah Anda, Yang mulia. Keluarga Ye sungguh bodoh. Kami sungguh tidak tahu siapa pria terhormat pujaan hati Anda. Karena putus asa, kami pun lancang mengirimkan putra kami kemari. Ayahku perlahan mengangkat kepalanya. Dengan air mata yang mengalir deras di wajah rentanya. Menatap dengan penuh permohonan ke arah kaisar wanita yang sedang meledak amarahnya. Yang mulia, hamba pernah menyelamatkan nyawa Baginda. Hamba mohon, ingatlah budi baik di masa lalu. Dan ampuni nyawanya. Asalkan Yang mulia sudi memberitahu. Siapa sebenarnya pujaan hati Baginda? Hamba akan segera pulang ke kediaman. Hamba akan menyiapkan tandu kebesaran. Ah bukan, hamba akan memakai kereta naga kebesaran untuk mengantarnya dengan sangat hormat. Hamba sama sekali tidak berani menunda lagi. Suasana di sekeliling menjadi sunyi senyap. Tatapan seluruh pejabat sipil dan militer serentak tertuju pada ayahku. Lalu beralih menatap sang kaisar wanita di atas tahta. Ketegangan di udara terasa begitu pekat. Mata sang kaisar menatap tajam bagai pisau ke arah ayahku. Melihat ayahku yang berderai air mata, dia berseru, kau berani memeras beta dengan budi masa lalu. Ayahku menggelengkan kepala dengan panik. Hamba tidak berani. Hamba hanya sangat ingin melindungi putra hamba. Hamba memohon belas kasihan Yang mulia. Sang kaisar mendengus dingin. Ia perlahan angkat bicara. Kau terus saja bersikeras tidak tahu siapa pujaan hati beta. Pujaan hati beta itu bersinar terang layaknya bulan purnama. Serta menyilaukan bagai mentari pagi. Bakat dan karismanya tiada tanding di dunia ini. Suaranya tiba-tiba meninggi. Menggema di seluruh pelataran istana. Sampai membuat telinga semua orang berdengung. Pria secerdas itu. Dan sehebat itu. Sekali lihat saja, orang pasti tahu dia bukan pria sembarangan. Kalian sekeluarga tinggal satu atap dengannya. Bertemu siang dan malam. Mana mungkin kalian tidak tahu. Bentakan terakhirnya menggelegar bagai petir yang menyambar. Ayahku benar-benar syok berat. Tubuhnya langsung lemas dan ambruk ke lantai. Bibirnya gemetar, tak sepatah kata pun bisa keluar. Tatapannya kosong dengan ketakutan yang menusuk tulang. Pikirannya berputar panik, mengingat kembali seluruh penghuni di kediaman Ye. Mengingat setiap orang yang ada di sana. Melihat ayahku yang seperti itu, sang kaisar malah tertawa saking murkanya. Sepertinya, kalian memang sudah nekat ingin menipu beta. Berani sekali kau menggunakan tubuh penyakitan rakyat jelata ini untuk mengelabuiku. Dia mengibaskan tangannya dengan kasar. Jubah kebesarannya berkibar tertiup angin kencang. Tunggu apa lagi? Seret dia dari hadapanku. Hukum mati, dua kata terakhir itu diucapkannya dengan sangat tegas. Sama sekali tidak ada lagi ruang untuk ampunan. Dua orang pengawal langsung melangkah maju dengan tegap.
Tangan mereka yang sekeras besi bersiap mencengkeram lenganku. Dalam sepersekian detik, aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku. Dengan terhuyung-huyung, aku menerjang maju selangkah. Nyaris menabrak pelukan sang kaisar wanita. Di depan pupil matanya yang mengecil karena kaget dan murka. Dengan tatapan tajamnya, aku berjinjit. Mendekatkan bibirku yang pucat pasi ke telinganya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Aku membisikkan satu kalimat rahasia. Kalimat itu sangat singkat, hanya terdiri dari beberapa kata saja. Namun, hanya dengan beberapa kata itu, membuat sang kaisar wanita yang tadinya mengamuk layaknya singa buas langsung tersentak, seolah baru saja tersambar petir dari langit. Seketika dia membeku di tempatnya. Kemarahan di wajahnya surut seketika bak air laut. Dan digantikan oleh rasa syok yang luar biasa dan ketidakpercayaan. Tatapan matanya saat melihatku. Bahkan pupil matanya pun ikut bergetar. Waktu seakan berhenti berdetak saat ini juga. Para pengawal mematung, tak berani bergerak sedikit pun. Ratusan pejabat istana menjulurkan leher mereka. Menatap lekat-lekat ke arahku dan sang kaisar wanita tanpa berkedip. Ayahku mendongak, tak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Dia hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Sedangkan aku, setelah selesai membisikkan kalimat itu, langsung jatuh tersungkur ke lantai, kehabisan seluruh tenaga. Melihat reaksi sang kaisar wanita, aku sadar, tebakanku benar. Bertaruh pada kenangan 10 kehidupan masa lalu. Dalam lingkaran reinkarnasi berdarah ini, itulah satu-satunya celah keselamatan yang selama ini kuabaikan. Keheningan mencekam itu terasa begitu lama, seolah 1 abad telah berlalu. Akhirnya, sang kaisar wanita menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik, tak lagi menatapku, melainkan menghadap ke arah seluruh pejabat istana. Dan dengan suara lantang mengumumkan, dimulainya upacara penganugerahan agung. Teruskan, pejabat ritus, siapkan titah pengangkatan. Ye Tianchen berbudi pekerti luhur dan sangat berkenan di hati kami. Mulai hari ini, secara resmi diangkat sebagai pangeran pendamping. Suara sang kaisar wanita terdengar nyaring bagai benturan emas dan giok. Menembus jelas kebekuan udara di alun-alun. Dan sukses mengguncang jiwa semua orang yang mendengarnya. Satu persatu, tatapan tidak percaya mulai tertuju padaku. Apa-apaan ini? Bukankah tadi yang mulia bilang, kalau Ye Tianchen bukanlah pujaan hatinya? Kenapa tiba-tiba mengangkatnya jadi pangeran pendamping? Benar, baru detik lalu dia bilang mau mengulitinya hidup-hidup. Kenapa dalam sekejap malah berubah pikiran? Sepertinya ini gara-gara Ye Tianchen sempat membisikkan sesuatu ke telinga yang mulia. Makanya sikap yang mulia mendadak berubah. Sebenarnya, kata-kata sakti apa itu? Sampai-sampai yang mulia yang titahnya mutlak, rela menarik kembali perintahnya. Perubahan ini terlalu tiba-tiba. Sungguh di luar nalar. Bahkan para pejabat tua yang sudah makan asam garam, yang paling pintar membaca situasi pun, ikut mematung di tempat. Lama mereka tak bisa mencerna apa yang terjadi. Namun saat ini, tatapan semua orang yang tertuju padaku tak lagi meremehkan atau menghina seperti sebelumnya. Kini, tatapan itu dipenuhi rasa terkejut dan selidik. Bahkan, ada secercah ketakutan yang tersembunyi di bawah tatapan kaget semua orang. Sang kaisar wanita membungkuk pelan, memungut mahkota yang sempat terjatuh dari tanah. Lalu melangkah setapak demi setapak mendekatiku lagi. Aku terduduk lemas di tanah. Nyaris tak bisa bergerak. Kaisar wanita berhenti tepat di hadapanku. Tangannya, yang memegang kendali penuh atas hidup dan mati seseorang, kini perlahan memakaikan mahkota itu di kepalaku. Sambil menggertakkan giginya, dia berbisik pelan padaku, Ye Tianchen, kau benar-benar punya nyali. Kuangkat kepalaku, menatap lurus ke dalam matanya yang tajam dan penuh wibawa. Lalu tersenyum tipis. Aku tidak berbohong. Upacara penganugerahan gelar selesai dengan cara yang sangat ganjil. Di tengah sorakan panjang umur dari para pejabat istana, aku resmi memasuki istana belakang. Aku ditempatkan di Istana Kuning. Tabib istana khusus kaisar wanita silih berganti mengobatiku. Obat-obatan langka dan berharga mengalir tiada henti ke dalam istana. Kaisar wanita juga datang menjengukku setiap hari. Tapi setiap kali, tatapan matanya kepadaku sangatlah rumit. Ada selidik, ada amarah. Dan ada semacam kepanikan karena rahasianya telah terbongkar. Bagaimana kau bisa tahu? Akhirnya, pada senja hari ketiga, dia menyuruh semua pelayan mundur dan menanyakan hal ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menoleh, menatap matahari terbenam di luar jendela.
dan dengan santai berkata, "Yang mulia, malam itu di kediaman Ye. Cengkeraman tangan Anda di pergelanganku. Tidak seperti sedang memegang tangan seorang penyelamat." Tatapannya langsung menggelap. Aku terdiam sejenak, lalu terbatuk pelan 2 kali. Malah terasa seperti sedang memastikan sesuatu. Misalnya, memastikan apakah aku masih mengingat kejadian tahun itu. Atau apakah aku mengingat detail yang seharusnya tidak kuingat. Raut wajah kaisar wanita langsung berubah. Suaranya terdengar sedikit serak, "Berapa banyak yang kau ingat?" Aku menatap matanya. Semua yang seharusnya kuingat, aku ingat. Dan yang seharusnya kulupakan, tidak bisa aku lupakan. Dia terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba tertawa. Suara tawanya terdengar dingin, "Ye Tianchen. Kau pikir dengan mengatakan beberapa kalimat ambigu, kau bisa mengendalikanku?" Aku menundukkan pandanganku, hamba tidak berani. Hamba hanya merasa bahwa ada beberapa hal. Jika dibongkar, tidak akan menguntungkan siapapun. Bukankah begitu? Yang mulia, dia menatapku tajam, sepasang matanya yang dalam, dipenuhi gejolak emosi yang rumit. Setelah sekian lama terdiam, barulah dia kembali bersuara, "Apa yang kau inginkan?" Aku tersenyum tipis. Dengan suara pelan namun tegas, aku menjawab, "Aku ingin seluruh keluarga Ye tetap hidup." Kaisar wanita itu mencibir, hanya bermodalkan kata-katamu itu. Aku menatap lurus ke dalam matanya. Sambil mengangguk, aku membalas, "Ya, hanya dengan kata-kata itu. Rahasia itu bisa hamba bawa mati ke dalam kubur, atau hamba bisa membuatnya diketahui oleh seluruh dunia. Pilihan ada di tangan Baginda." Semoga Baginda bijak menimbang. Lama terdiam, dia akhirnya mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Hanya meninggalkan satu kata, "Baik, aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Hari-hari setelahnya, aku menjadi suami kaisar yang paling aneh di seluruh dinasti Zhou. Tubuhku lemah dan penyakitan. Jarang keluar istana, tapi seolah selalu dihujani kasih sayang. Semuanya hanya karena kaisar wanita itu ingin mempertahankan citranya. Citra sebagai wanita baik yang setia dan penuh cinta. Aku menjadi sosok yang membuat iri seluruh pria di dunia. Menguasai harem sendirian. Menikmati kasih sayang Baginda seorang diri. Tapi, hanya aku yang tahu kebenarannya. Ini semua hanyalah ketenangan sebelum badai datang. Akhirnya, pada hari ke-7 setelah aku diangkat menjadi suami kaisar, perbatasan berada dalam keadaan darurat. Di aula istana, Menteri Keuangan menangis mengeluhkan kas yang menipis. Ia berdalih, kas negara sedang kosong. Dana untuk pasukan militer wilayah utara sangat sulit dikumpulkan. Kaisar wanita hanya tersenyum tipis, tanpa sepatah kata pun. Namun setelah sidang istana selesai, dia langsung datang menemuiku di istana Kunming. Keluarga Ye adalah keluarga saudagar yang sangat kaya raya. Sekarang, kas negara sedang kosong. Bukankah sudah sepantasnya keluarga Ye ikut berkontribusi? Menatap wajahnya yang terlihat begitu puas dan licik itu, aku tahu, dia sudah tidak sabar lagi untuk memeras keluargaku. Dengan nada tenang, aku menjawab, "Perkataan Baginda sangat benar. Merupakan suatu kehormatan besar bagi keluarga Ye untuk berbakti kepada negara. Namun, kira-kira berapa jumlah yang pantas menurut Baginda?" Dia mengangkat alisnya, 5 juta keping perak. Aku pun tertawa mendengarnya. Keluarga Ye memang saudagar kaya, dengan harta yang melimpah. Tapi, kami tidak punya gunung emas ataupun gunung perak. Permintaan Baginda ini sungguh sangat tidak masuk akal. Dia jelas-jelas sengaja mencari kesempatan ini untuk mendesak keluarga Ye ke jurang kehancuran. Aku menatap matanya dan terbatuk pelan, lalu berkata pelan, "Yang mulia, 5 juta tael, sekalipun keluarga Ye menjual seluruh aset dan semua toko yang ada saat ini, hamba rasa jumlah itu tetap tidak akan terkumpul." Kaisar wanita itu tertawa dingin. Apa benar-benar tidak ada? Atau keluarga Ye memang sengaja tidak mau berbakti pada negara? Jika aku tahu keluarga Ye berniat membelot, maka jangan salahkan aku jika menghukum kalian atas tuduhan pemberontakan. Jika ingin menghukum, alasan apapun pasti bisa dicari. Mendengar ancaman jelas dari mulutnya, aku memejamkan mata. "Izinkan hamba mencari jalan keluarnya." Dia kembali mencibir, "Perbatasan sedang genting. Waktu kita tidak banyak. Aku hanya memberimu waktu 1 hari. Serahkan 5 juta tael itu, atau seluruh keluarga Ye akan dihukum mati." Usai berkata begitu, dia mengebaskan lengan bajunya dan pergi. Sepeninggalnya, aku memanggil pengawal pribadiku, Muzu. Dia adalah orang yang khusus kubawa dari keluarga Ye ke istana. Satu-satunya orang yang paling bisa kupercaya. "Pergi beritahu ayah. Dalam sehari, jual seluruh aset milik keluarga Ye.
Kumpulkan perak sebanyak yang bisa didapat. Lalu kirimkan semuanya ke istana. Wajah Mozu tampak terkejut. Pangeran, sekalipun Tuan Besar menjual semua harta benda, uang 5 juta tael itu tidak akan terkumpul. Raut wajahku berubah dingin. Sisanya, aku punya cara. Keesokan harinya, ayah menjual semua harta kami. Terkumpul 3 juta tael dalam bentuk uang kertas, yang langsung dikirimkan ke istana. Kaisar wanita itu menatap tumpukan uang tersebut, lalu tersenyum sinis. Yang kuminta itu 5 juta tael. Hanya 3 juta tael ini, jelas sangat jauh dari cukup. Berani membawanya kemari, apa kau sengaja mempermainkanku? Aku pun sedikit menunduk. Yang mulia, jangan terburu-buru. Sisa uangnya akan segera tiba sebentar lagi. Tepat setelah aku berbicara, kakak pertama dan kakak kedua masing-masing menggenggam tumpukan uang kertas. Datang tergopoh-gopoh. Adik ketiga, uangnya sudah kami bawa. Lembaran uang perak senilai tepat 2 juta tael. Tersusun rapi di hadapan sang kaisar wanita. Sang kaisar menatap uang perak senilai 5 juta tael di depannya. Entah dia merasa senang atau kesal. Dia terdiam cukup lama. Hingga akhirnya, dia mengambil uang perak itu dan menatapku. Bagaimana caramu benar-benar mengumpulkan 5 juta tael ini? Tentu saja aku tahu alasannya. Sang kaisar sudah lebih dulu menyelidiki harta keluarga Ye secara diam-diam. Dia sangat tahu, bagaimanapun juga, keluarga Ye paling banyak hanya bisa mengeluarkan 3 juta tael. Awalnya dia sengaja memberikan tuntutan yang tak masuk akal, agar saat keluarga Ye gagal memenuhinya, dia bisa menghukum kami atas tuduhan pembangkangan. Tapi, dia sama sekali tidak menyangka aku benar-benar berhasil mengumpulkan sisa uang itu. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Yang mulia, perbatasan sedang dalam keadaan darurat. Daripada Anda membuang waktu untuk bertanya di sini, bukankah lebih baik segera menggunakan uang ini untuk keadaan mendesak? Sang kaisar wanita langsung terpojok oleh ucapanku, sampai dia tak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia mengambil uang perak itu dan pergi dengan penuh amarah. Kakak pertama, kakak kedua, dan Mozu akhirnya bisa bernapas lega. Namun, aku justru tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Aku tahu, ini baru permulaan. Meski kali ini rencana sang kaisar gagal, dia pasti akan segera menyiapkan tindakan selanjutnya. Rencanaku harus dipercepat. Pertempuran di perbatasan semakin memanas. Sementara di dalam istana, intrik gelap terus bergejolak. Pada hari itu, kakak pertama dan kakak kedua, karena urusan pengantaran uang perak, terpaksa menginap di dalam istana. Saat malam tiba, mereka berdua mengobrol santai denganku di dalam kamar. Kakak kedua bertanya dengan bingung, adik ketiga, kau menyuruhku dan kakak pertama untuk menjalin hubungan dengan para pejabat berkuasa. Apakah hanya demi mengantarkan uang perak hari ini? Aku menggelengkan kepala, tentu saja tidak. Ini baru permulaan. Kegunaan mereka yang sebenarnya ada di tahap selanjutnya. Setelah masalah kas negara yang darurat itu berhasil diatasi, sang kaisar sama sekali tidak berniat melepaskan keluarga Ye. Dengan cepat, dia menemukan kesempatan baru. Hari itu, setelah aku meminum dosis obat terakhir dari tabib istana, aku baru saja merasa tubuhku hampir pulih sepenuhnya. Mozu masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. Tuan Selir, gawat. Hamba dengar Yang Mulia tiba-tiba menerima laporan rahasia. Katanya, keluarga Ye dicurigai berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Baru saja Yang Mulia menurunkan titah untuk menyeret Tuan Besar, Nyonya Besar, Tuan Muda pertama, Tuan Muda kedua, dan yang lainnya, semuanya ditangkap dan diseret ke istana. Sekarang Kepala Kasimli sudah membawa pasukan kemari. Katanya, untuk menjemput Tuan Selir ke Aula Qian Yuan untuk diinterogasi. Akhirnya datang juga. Lebih cepat dan lebih kejam dari dugaanku. Aku perlahan duduk, tanpa ada kepanikan di wajahku. Bantu aku berganti pakaian dan bersiap. Siapkan pakaian kebesaran dan mahkota Selir yang paling resmi. Mozu tertegun, tapi melihat tatapanku yang begitu teguh, dia langsung menurutinya. Saat aku tiba di Aula Qian Yuan, suasana di dalam aula sudah terasa mencekam dan mematikan. Sang kaisar wanita duduk tinggi di singgasana, wajahnya tampak sangat dingin. Di bawah sana, ayahku, ibuku, kakak pertama, kakak kedua, dan beberapa pengurus utama kediaman Ye. Semuanya berlutut di tengah aula dengan tangan terikat di belakang. Wajah mereka pucat pasi dan tubuh mereka gemetaran. Di kedua sisi aula, berdiri penuhlah para pejabat sipil dan militer. Aku melangkah masuk ke dalam aula, tatapanku dengan tenang menyapu mereka yang berlutut di lantai.
keluargaku. Lalu pandanganku akhirnya tertuju pada wajah sang kaisar. Pangeran Selir, sang kaisar bicara lebih dulu. Suaranya begitu dingin. Kami telah membuat pengecualian besar dengan mengangkatmu sebagai Pangeran Selir. Memberimu kehormatan dan kasih sayang yang luar biasa. Tapi kau berani berkomplot dengan keluarga Ye dan bekerja sama dengan musuh. Apa kau tahu, akibat pengkhianatan keluarga Ye ini, pasukan perbatasan kita hancur lebur. Rakyat menderita dan banyak nyawa melayang. Aku tetap terlihat tenang. Dengan nada suara yang sedikit kebingungan, Yang Mulia terus-menerus menuduh keluarga Ye berkhianat. Tapi, mana buktinya? Sang kaisar memberikan isyarat mata. Seorang Kasim langsung menunjukkan sebuah laporan rahasia di hadapan semua orang. Aku membacanya sekilas. Dan isinya persis seperti dugaanku. Benar-benar penuh dengan fitnah dan kebohongan belaka. Tapi detailnya begitu asal-asalan, sama sekali tak tahan uji. Aku pun mengangkat kepala. Lalu berseru lantang, Yang Mulia, hanya berbekal laporan tak jelas asal-usulnya ini. Fitnah tanpa nama yang penuh kejanggalan ini. Anda langsung memvonis keluarga Ye hamba dengan tuduhan berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Bukankah keputusan ini terlalu sembrono? Lancang, sang kaisar wanita menggebrak meja kebesarannya. Sudah diambang kematian, masih saja berani keras kepala. Sepertinya tanpa siksaan berat. Kalian tidak akan pernah mengaku, pengawal. Sebelum para pengawal sempat bertindak, aku langsung menyela, Yang Mulia, tunggu sebentar. Tatapan semua orang di dalam aula utama langsung tertuju padaku. Aku menarik napas panjang. Yang Mulia, Anda terus-menerus menuduh keluarga Ye hamba berkhianat kepada negara. Tapi buktinya begitu lemah. Hamba justru punya beberapa pertanyaan untuk Yang Mulia. Dan hamba mohon agar para pejabat yang hadir di sini ikut menilainya. Kaisar wanita itu menyipitkan matanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Dengan raut wajah tenang. Aku berkata perlahan, pertama, dari mana laporan rahasia ini berasal? Apakah dari jenderal perbatasan? Dari pejabat istana? Atau dari mata-mata musuh? Karena laporan ini menuduh keluarga Ye berkhianat. Lalu, siapa pihak yang berkomplot dengan kami? Bagaimana cara kami berkomunikasi? Apakah ada sepatah kata pun tentang hal ini di dalam laporan itu? Aku menatap para pejabat di sekelilingku. Tuduhan kejahatan yang begitu besar ini hanya berdasar pada beberapa tuduhan kosong, tanpa ada saksi mata maupun barang bukti yang nyata. Dan Anda langsung ingin menghukum mati seluruh keluarga hamba. Coba tanyakan pada dunia, adakah hukum yang mengadili perkara semacam ini? Hari ini, keluarga Ye bisa dijebak dengan cara seperti ini. Lalu besok, bukankah cara yang sama juga bisa digunakan untuk menjebak? Siapapun dari para tuan yang duduk di sini, begitu kata-kataku terhenti. Semua pejabat sipil dan militer di ruangan itu langsung mengernyitkan dahi. Tampak jelas raut wajah mereka yang mulai berpikir keras. Wajah kaisar wanita seketika menggelap. Aku tentu punya buktiku sendiri. Saat ini kasusnya memang belum sepenuhnya terang. Maka dari itu, tahan dan kurung kalian semua untuk diinterogasi lebih lanjut. Memangnya apa salahnya? Aku sama sekali tidak gentar. Dengan tatapan tajam, aku membalas tatapan kaisar wanita. Bukti yang mulia maksud itu. Apa dengan menangkap semua anggota keluarga Yeku? Lalu menyiksa kami di istana untuk memaksa pengakuan. Yang Mulia begitu terburu-buru. Bahkan tak menunggu pengadilan gabungan 3 kementerian. Dan langsung ingin menghukum keluarga Ye tanpa ampun. Apakah ini murni penegakan hukum? Ataukah ada rahasia busuk yang Mulia sembunyikan? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sana terbelalak pucat. Mereka menatapku dengan penasaran sekaligus syok. Namun aku, di tengah tatapan kebingungan mereka, berseru lantang, Yang Mulia, kau begitu terburu-buru ingin membungkam kami selamanya. Bukankah ini sekadar untuk menutupi rahasia besarmu? Menutupi bahwa kau sama sekali mandul. Itulah alasan sebenarnya kau tak pernah menyentuh selir selama bertahun-tahun. Perkataan itu meledak bagai petir. Seluruh aula gempar. Semua orang menatapku dengan mulut ternganga. Mereka seakan tak percaya dengan pendengaran mereka sendiri. Wajah kaisar wanita pun memucat drastis. Dia langsung melompat berdiri. Jarinya gemetar hebat saat menunjukku. Xie Tianzhen, lancang sekali kau, pengawal. Pangeran suami sudah gila. Dia memfitnah kaisar, cepat tangkap dan hukum mati dia di tempat. Tepat saat titah itu menggema, terdengar langkah kaki yang berat dari luar aula. Ejia ingin lihat siapa yang berani menyentuh pangeran suami. Ibu Suri tiba. Begitu melangkah masuk ke aula agung. Beliau menatap tajam kaisar wanita. Yang Mulia, ucapan pangeran suami tadi
Sungguh mengejutkan. Ini menyangkut fondasi masa depan kerajaan. Bagaimana bisa kau main hukum mati tanpa memberinya ruang untuk bicara? Aijia minta, Yang Mulia jelaskan semuanya dengan gamblang di hadapan kami. Jika pangeran suami memfitnahmu, hukum kerajaan yang akan menindaknya. Tapi, jika kau benar-benar punya penyakit rahasia, dan tidak bisa memberikan pewaris tahta untuk dinasti Zhou Raya, maka tahta ini mungkin harus diserahkan kepada keturunan yang lebih pantas. Kaisar wanita dulu bisa naik tahta karena dukungan mati-matian dari Ibu Suri. Dan bagi Ibu Suri, kelangsungan garis keturunan kerajaan adalah segalanya. Selama bertahun-tahun ini, Kaisar wanita tak kunjung mengumpulkan selir di istana belakang, yang sudah lama memicu kecurigaan dan ketidaksenangan di hati Ibu Suri. Kini, aib bahwa dia mungkin mandul terbongkar di depan umum. Ibu Suri tentu saja tidak akan tinggal diam lagi. Mendengar hal itu, para menteri di istana pun mulai ramai bergunjing. Pantas saja, selama ini kami heran. Padahal kaisar wanita sedang dalam usia emasnya. Tapi kenapa selama bertahun-tahun haremnya selalu kosong? Awalnya kami kira dia benar-benar setia pada satu cinta. Ternyata, memang ada rahasia di balik semua ini. Benar sekali. Pantas saja dia selalu bersikeras soal pujaan hatinya itu. Rupanya itu cuma alasan untuk mengulur waktu. Tidak bisa memberi keturunan. Lalu bagaimana nasib penerus tahta bangsa ini? Bagaimana negara ini bisa aman jika kaisar wanita tidak punya ahli waris? Garis keturunan kerajaan benar-benar dalam bahaya. Ini bukan masalah sepele. Ini menyangkut fondasi negara kita. Mendengar gunjingan orang-orang yang tidak ditutupi lagi, tubuh kaisar wanita gemetar menahan amarah. Kurang ajar, apa kalian? Kalian semua mau memberontak. Aku menegakkan punggungku, membawa kebencian dan rasa dingin yang telah kukumpulkan selama 11 kehidupan. Aku menatap mereka dan berseru lantang, bukan kami yang ingin memberontak. Tapi Anda, Yang Mulia, Anda sama sekali tidak pantas duduk di tahta itu. Suaraku bergema jelas ke setiap sudut aula istana. Para menteri sekalian, dulu, kaisar wanita pernah diserang hingga terluka parah. Dan dia sudah lama kehilangan kemampuannya untuk mengandung. Dia mengosongkan haremnya bukan karena setia, tapi karena dia takut tubuhnya yang cacat itu diketahui oleh seluruh dunia. Dulu, saat dia terluka parah dan hampir mati, akulah yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya di kuil tua. Hanya aku yang paling tahu soal rahasia penyakitnya itu. Itulah sebabnya kaisar wanita menginap di kediaman keluarga Ye, hanya demi mencariku. Setelah bertemu denganku, keesokan harinya dia membuat alasan palsu, seolah-olah ingin menyambut pujaan hatinya ke istana, lalu datang menjemput ke rumahku. Padahal, dia sama sekali tidak punya pujaan hati. Tujuannya melakukan semua ini hanyalah untuk menuduh orang yang dikirim keluarga Ye tidak sesuai dengan kemauannya, lalu menggunakannya sebagai alasan untuk membantai seluruh keluarga Ye. Setelah aku mengancamnya dengan rahasia bahwa ia mandul, dia pun mencari-cari alasan lain untuk menyingkirkan aku dan keluarga Ye. Laporan rahasia ini murni kelicikan Sang Maharani. Sang Maharani gemetar hebat menahan amarah. Kau berani memfitnahku. Aku memfitnah, aku tertawa sinis. Menatap ke sekeliling aula, jika memang begitu, mengapa tidak kita buktikan saja di pengadilan ini? Tabib istana, periksalah denyut nadi Yang Mulia. Pastikan apakah tubuh Yang Mulia memang benar seperti yang kukatakan. Sudah lama tidak bisa mengandung. Pewaris tahta, tidak boleh. Aku tidak sakit, Sang Maharani bagai kucing yang terinjak ekornya menjerit histeris, menepis orang-orang yang hendak mendekat. Tabib, enyah kalian semua dari hadapanku. Reaksi penolakannya yang begitu keras justru membuat semua orang yang hadir langsung paham. Tatapan mereka padanya kini penuh dengan kecurigaan, keterkejutan, bahkan rasa jijik. Seorang penguasa yang mandul, tidak tahu balas budi, dan memfitnah menteri setianya, bagaimana bisa membuat rakyat tunduk? Menyadari kekuasaannya telah hancur, kilatan kegilaan terpancar di mata Sang Maharani. Dengan beringas ia merampas pedang pengawal di sebelahnya. Nekat menerjang ke arahku. Ye Tianzhen, akan kubunuh kau. Namun, belum sempat Sang Maharani mendekat, puluhan pengawal istana serentak maju, menghunus pedang dan mengepungnya. Yang Mulia, mohon berhenti, kalian. Kalian berani mengkhianatiku. Aku berdiri tegak di hadapan para menteri, membalas tatapan murka Sang Maharani, dan berkata pelan. Pernahkah Yang Mulia mendengar pepatah, pemimpin yang adil akan didukung banyak pihak, dan yang zalim akan ditinggalkan? Dan tahukah Anda arti dari
Siapa yang merebut hati rakyat, dialah yang menguasai dunia. Alasan keluarga Ye bisa menjadi saudagar kerajaan terkaya di dunia. Bukanlah karena ayahku, melainkan karena aku. Taktik dan strategi Ye Tianchen, meski hanya dari ranjang sakit, jatuh bangun di dunia bisnis selama bertahun-tahun, membuatku paham satu hal, uang memang punya kuasa. Tapi hati manusialah yang menjadi rajanya. Sejak aku melangkah masuk ke istana ini, di satu sisi, aku memanfaatkan posisiku sebagai suami kaisar untuk memulihkan tubuhku. Dan di sisi lain, aku diam-diam menyusun strategi. Aku menggunakan kekayaan keluarga Ye yang melimpah sebagai umpan untuk menjalin hubungan dengan para jenderal hebat di militer. Memanfaatkan ketampanan dan bakat kakak pertama untuk bergaul di tengah para bangsawan dan keluarga terpandang. Menggunakan kecerdasan dan pengetahuan kakak kedua untuk merebut hati para pejabat sipil yang jujur. Lalu, aku diam-diam bersekutu dengan Ibu Suri, memanfaatkan keinginannya yang besar akan seorang pewaris. Berbagai rencana ku jalankan secara bersamaan. Keluarga Ye sudah lama bukan lagi seperti yang dulu. Sebuah keluarga pedagang yang hanya tahu cara berbisnis, melainkan sudah menjadi jaringan raksasa yang mengakar kuat. Bahkan menyusup ke seluruh urat nadi kekuasaan dinasti Zhou Agung. Kaisar wanita mengira dia sedang menghancurkan keluarga Ye. Padahal sebenarnya, dia sedang mengusik kepentingan seluruh pejabat istana. Bagus, hebat sekali kau, Ye Tianchen, menyadari bahwa kekuasaannya telah hancur lebur. Kaisar wanita tertawa getir. Pedang di tangannya pun jatuh berdenting ke lantai. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Dia terhuyung mundur, lalu jatuh terduduk di lantai. Seolah menua 10 tahun dalam sekejap. Pada akhirnya, kaisar wanita kugulingkan saat itu juga. Dan aku, diiringi sorak-sorai yang menggema, melangkah perlahan menuju singgasana tertinggi itu. Mulai saat ini, tidak ada lagi Ye Tianchen yang terbaring sakit parah di dunia ini. Yang ada hanyalah kaisar baru, sang penguasa alam semesta. Kali ini, aku sendiri yang memahkotai diriku. Dan memastikan, tidak ada lagi satu orang pun yang berani menyentuh keluarga Yeku.